teman-teman semuanya, perlu kita ketahui bersama, ya hari ini kita akan membahas seputar unit link. Ya, jadi teman-teman penting untuk kita mengetahui unit link ini seperti apa, ya, bagaimana cara penjualannya, bagaimana cara membuat nasabah mengerti bagaimana unit link itu berjalan. Jadi karena bahkan sampai ada agent-agent yang, aduh, saya tidak mau jual unit link lagi lah, rasanya susah, sering kena marah nasabah karena saat uangnya dicek kok berkurang seperti itu. Itu adalah banyak sekali agent-agent yang komplain di sana dan kita akan terangkan. Pak Iskandar akan menerangkan seputar unit link ini, bahwa unit link ini beauty atau beast ya, cantik atau buruk ya, buas ya. Oke, Pak Iskandar apakah sudah ready? Ready, Friendly. Suara Oke, saya jelas nggak? jelas Pak Is? Jelas ya. Oke, teman-teman silakan Pak Iskandar Wijaya. Oke, selamat pagi teman-teman sekalian dari Pagi. GM3. Ya. Oke, senang sekali kita bisa kembali lagi bergabung di Sales Clinic. Saya tahu hari-hari seperti ini banyak yang melakukan ziarah ya, Cengbeng ya, mulai sibuk Cengbeng ya. Jadi akhirnya mungkin banyak juga gara-gara itu tidak bisa hadir langsung masuk ke ini ya, ke Zoom. Ya. Hari ini topik kita sangat menantang. Karena belakangan ini unit link itu menjadi persoalan di kalangan masyarakat. Sebenarnya bukan hanya nasabah sih yang mempertanyakan produk ini. Agen-agen pun mulai bertanya, sebenarnya saya salah nggak sih kemarin jualan unit link gitu. Kayaknya saya juga menyesal jual unit link. Terus kenapa menyesal? Karena sudah menuai protes dari nasabah. Akhirnya tanya pendapat saya. Kalau Pak Is gimana? Nasabah Bapak nggak ada yang komplain gitu kan. Tentu kita kalau 10 tahun yang lalu nggak ada jualan yang bukan unit link, ya kan? Teman-teman tidak sendiri kalau misalkan merasa, aduh saya salah jual unit link kemarin. Ya semua orang juga jual unit link. Cuman beberapa tahun belakangan ini mulai perusahaan asuransi kembali masuk ke ranah tradisional kembali gitu loh. Nah, jadi sebenarnya sebelum unit link, apa sih produk asuransi? Produk asuransi zaman dulu sebelum ada unit link ya tradisional. Jadi kalau teman-teman tanya, Pak, kita nggak ada ya produk whole life. Whole life itu tradisional, zaman dahulu ya pasti ada. Tapi waktu unit link beredar itu pelan-pelan semua dihapus. Teman-teman tahu nggak, unit link itu kalau dijual sebuah perusahaan asuransi, itu perusahaannya lebih kuat atau perusahaan yang jual produk tradisional? Ayo, saya coba tanya teman-teman, apakah teman-teman punya pemahaman tentang produk asuransi gitu ya? Gini, saya punya perusahaan asuransi. Lebih bagus saya jual produk unit link semua, lebih aman bagi perusahaan asuransi yang saya punya, atau perusahaan asuransi saya ini lebih bagus jual tradisional? Ayo teman-teman. Saya bakal lebih kuat kalau saya jual produk apa, teman-teman? Ada yang bisa jawab? Oke, unit link dari Coach Chandra. Ya, benar sekali. Nah, kenapa unit link itu lebih aman bagi perusahaan asuransi? Karena dalam produk tradisional itu sudah berisi janji yang harus dipenuhi dalam bentuk investasi. Ada tingkat pengembalian yang dijanjikan. Jadi dalam kontrak sudah tertuang, tahun kesekian saya harus membayarkan nasabah saya sekian. Kan begitu, bukan harus meninggal. Tidak meninggal pun kalau dia mencapai kontrak, akhir kontrak, saya harus memberikan uang sekian. Dan angka itu tentu sudah merupakan pengembangan investasi saya sebagai perusahaan asuransi. Saya harus kelola dan dikembangkan, dan uang itu harus lebih dari yang saya janjikan. Pertanyaan saya, apakah investasi itu ada yang pasti? Kan tidak ada. Oleh sebab itu, kita harus mencari instrumen investasi yang sebenarnya tidak terlalu berisiko, ya kan? Tapi investasi yang tidak terlalu berisiko, otomatis return-nya itu, hasilnya itu tidak terlalu tinggi. Nah, oleh sebab itu,
harusnya kalau saya sebagai perusahaan asuransi jualan tradisional, produk tradisional, karena unit link susah dijual, maka saya juga tidak boleh jor-joran menawarkan tingkat return yang sangat tinggi, ya, yang tidak masuk akal. Artinya seperti lagi main saham gitu ya, main saham 1 bulan bisa 10% misalnya. Wah, saya tawarin produk asuransi yang 10% dan tradisional, pasti bisa. Nah, itu sudah salah gitu ya. Itu sudah tidak mungkin. Katakan 1 bulan itu, katakan dia main saham. Oke lah, bulan itu bisa 10%. Bulan depan gimana? 2 bulan lagi gimana? Nggak ada yang bisa pastiin. Sementara kita sudah janji gitu loh. Nah, itulah produk tradisional. Produk tradisional cenderung lebih aman bagi nasabah karena sudah pasti, tapi bagi perusahaan sebenarnya risiko investasinya di tangan dia. Sementara unit link, risiko investasi di tangan nasabah. Tapi return yang potensi penghasilan dari kenaikan harga saham itu juga dinikmati oleh nasabah. Gitu loh. Jadi perusahaan asuransi ambil apa di produk unit link? Perusahaan asuransi hanya ngambil sesuatu yang pasti, yaitu apa? Biaya asuransi, biaya administrasi, biaya pemeliharaan kalau seperti maxiling. Apalagi biaya kalau dalam hal dia pilih equity kan berarti kan investasinya masuk ke saham. Ya. Nah, tentu punya manajer investasi yang mengurusnya, fund manager. Nah, biaya fund manager itu sudah dipotong di dalam harga unit yang diterbitkan, NAV ya, kalau bahasa kerennya NAV, Net Asset Value. Setiap hari harga NAV berubah-ubah. Nah, di dalam harga NAV yang sudah diumumkan, itu sudah berisi biaya pengelolaan investasi sebenarnya. Jadi tidak usah pusingkan itu, karena di dalam polis tidak akan nampak biaya tersebut. Di dalam polis unit link hanya nampak biaya asuransi, biaya administrasi, biaya pemeliharaan kalau produk yang diambil adalah produk seperti maxiling. Terus apalagi yang paling besar? Biaya akuisisi. Nah, ini teman-teman saya review kembali unit link dulu. Karena saya nggak bisa kasih komen, sebenarnya unit link itu si cantik atau si buruk rupa. The beauty or the beast, ya kan? Si cantik atau si buruk rupa, ya kan? Kalau melihat teman-teman pada komplain, nasabah komplain, kayaknya the beast ini unit link. Tahu gitu saya nggak mau jual unit link. Tapi kalau Anda terjun di dunia asuransi 10 tahun yang lalu, tidak ada pilihan kan? Semuanya juga unit link gitu loh. Makanya kan pernah ya orang bilang gini, anak saya kaya, anak saya udah mulai remaja, dia minta sama saya, karena saya bapaknya yang cukup kaya, dia bilang, Pak, aku mau beli sport car, 300 horsepower, ya kan? Mereknya Lamborghini atau Ferrari, gitu kan? 300 horsepower atau bahkan lebih, gitu. Karena punya temannya sudah sekian-sekian horsepower, gitu kan. Itu the beast atau the beauty yang dia minta itu, sports car. The Beast. Kenapa the beast? Kan bagus, kan foto-foto bagus di sana. Terlalu banyak, terlalu besar permintaannya Pak Is. Ya, tapi kan dia kaya, kan saya kaya, kan nggak masalah. Iya juga. Bagaimana teman-teman penggunanya tepat menjadi the beauty? Ya, Pak Chandra luar biasa ya, komennya selalu tepat benar ya. Jadi artinya benar kalau misalkan apa yang dia minta gitu kan, oke saya mau sports car dengan alasan yang cukup rasional dan memang dia akan manfaatkan dengan baik, itu akan menjadi beauty. Tapi kalau dia pakai untuk balapan, kemudian terjadi kecelakaan, saya akan menyesal seumur hidup. Kenapa saya penuhi permintaan anak saya, padahal saya sayang sama dia. Tapi membawa malapetaka. Kemudian kita bilang, mobil Ferrari, pembawa petaka. Itu kan pengalaman pribadi berarti kan. Apakah betul mobil Ferrari pembawa petaka? Ya enggak lah. Itu mobil kan kalau misalnya mau dibawa untuk balap kan ada tempatnya. Tapi kan ini tidak pada tempatnya. Mobil dibeli ya kan dibawa ke itu yang Jalan Emas depan kompleks yang Lim, itu ada turunan. Friendly sering lewat kan kalau pulang. Ya, arah ke Wahidin ya Pak. Iya, arah ke Wahidin kan, dari Asia mau ke Wahidin lewat Jalan Emas, Ya. kan turun ke bawah ada terowongan. Ya. Nah, bayangkan
mobil Ferrari-nya dibawa turun ke sana. Nah, Aha, itu the beast itu namanya. habis. Jadi mobilnya sudah tidak tepat untuk digunakan di sana. Jadi unit link gimana ya supaya jadi beauty bukan jadi the beast? Untuk itu saya mau tanya dulu teman-teman, apa yang Anda alami selama Anda jadi agen asuransi tentang produk unit link? Saya butuh survei dari diri Anda dulu. Anda di lapangan, pengalaman apa yang Anda rasakan selama jadi agen asuransi tentang unit link ini? Boleh teman-teman? Boleh teman-teman yang sudah punya pengalaman jual unit link. Seperti apa? Pak Chandra? Oke. Penggunanya tepat. Jadi jika ketemu nasabah yang mengerti lebih dalam tentang asuransi dan cara kerjanya, unit link bisa menjadi the beauty. Kalau nasabah sudah tahu ya, mengerti lebih dalam tentang asuransi dan cara kerjanya. Ya, Unit link bisa sangat menjadi produk yang sangat cantik, teman-teman. Ya kan? Tapi kan ketemu pengalaman yang kebanyakan, ya kan? Kebanyakan diprotes ya. Jika ketemu nasabah yang belum mengerti asuransi, unit link bisa menjadi the beast. Berarti kita tugasnya kalau menurut statement Pak Chandra cuma satu sih, buat nasabah mengerti, iya kan? Karena kalau udah mengerti lebih dalam tentang asuransi dan cara kerjanya, unit link bisa jadi the beauty. Kalau belum mengerti, unit link bisa jadi the beast. Jadi tugas kita membuat mereka mengerti. Simple ya. Bagaimana supaya bisa membuat mereka mengerti? Kita yang harus mengerti dulu. Kan begitu. Nah, bagaimana supaya kita juga mengerti? Kita harus ikut training. Kan begitu. betul. Dulu waktu unit link baru mulai jadi produk unggulan atau produk boleh dibilang produk satu-satunya, mereka cuma bersaing di rider, di biaya, di premi, ya kan, di komisi. Mereka cuma di situ-situ aja ranahnya untuk bersaing. Padahal semua judulnya tetap unit link. Atau mungkin fun-nya ya, fun arti. Oke. Faiz mungkin sedang berada di luar jangkauan. Faiz, halo? Ya. Oke. Halo Faiz, apakah masih join? Oke, teman-teman, mungkin apakah ada yang mendengar suara Faiz atau sinyal yang saya saja? Halo? Oke, Faiz sementara. Oke, teman-teman, ya, nggak ada suara Faiz. Oke, thank you. Oke, udah masuk. Oke, nah silakan Faiz. Ya. Hilang sebentar tadi. Tadi sampai di mana ya? Tadi mungkin bisa diulang kembali, Faiz. Ya, tadi sampai di ikut training ya, ikut training. Iya, ikut training. Supaya kita paham, kita harus ikut training. Tapi zaman dulu mereka cuma bersaing di unit link, dan unit link. Kan begitu ya. Jadi sebenarnya mau nggak mau, agen itu harus dipaksa untuk ikut ujian dulu. Karena menjelaskan produk unit link ini sebenarnya produk yang sangat kompleks. Tuh. Tapi coba dijelaskan dengan sederhana, sehingga jadilah malpraktek. Produk yang begitu complicated, ya kan, rumit, tapi dijelaskan dengan sederhana, sehingga berakibat apa? Berakibatnya fatal gitu ya. Ya kayak kita lah beli Ferrari tadi ya. Itu panel-panelnya itu mungkin tidak terlalu familiar kita. Kalau belum diajarin, tapi langsung balap aja kayak bawa Innova, habislah. Nah, kira-kira gitu.
fitur-fiturnya nggak dipakai dengan benar, sehingga dia tidak dipakai sebagaimana mestinya, dan akhirnya kita bilang, mobil apa ini? Mobil apa ini? Membawa petaka melulu gitu loh ya. Nah, jadi gini ya, saya sekilas, mungkin saya share screen di sini, supaya saya bisa coret-coret aja. Oke, teman-teman, kalau misalkan mau mengerti ya, sesuai seperti unit link masih kurang mengerti, boleh diajukan pertanyaan di chat ya. Oke, unit link. Cuma nulis ini aja sih sebenarnya whiteboard. Supaya ada tulisan aja. Oke, unit link. Teman-teman boleh nggak jelaskan ke saya supaya sambil kita cross check pemahaman Anda sudah benar atau tidak. Bicara soal biaya. Biaya apa saja? Ayo. Kalau bicara biaya, biaya apa saja? Yang pertama. Ayo teman-teman, boleh di open mic ya. Kita Silakan. biaya administrasi dari Coach Chandra. Oke, Ibu Sul lebih ini ya, lebih apa namanya, sesuai urutan. Soy. Biaya akuisisi. Oke. Biaya administrasi. Biaya asuransi. Biaya apa lagi? Top up ya. Biaya Apa lagi? Biaya buku polis. Oke. Mungkin mau biaya cetak buku polis. polis itu Mau cetak polis ya. cetak polis. Iya. Itu gara-gara sekarang ya. Sebenarnya Iya. cetak polis itu bukan masalah unit link. Semua Iya. polis sekarang kan sudah elektronik. Ya. Tapi ketemu nasabah yang cukup konvensional ya, tradisional Betul. orangnya. Betul. Dia nggak mau yang elektronik. Dia bilang, apa itu email, saya nggak ngerti gitu ya. Saya mau yang buku yang biasa, kalau saya masuk asuransi ada bukunya. Mana bukumu, katanya gitu ya. Nah, itu cetak polis, ya kan, itu biaya cetak polis. Tapi ini bukan spesifik unit link. Jadi saya nggak kategorikan itu, karena dia boleh pilih untuk tidak cetak polis. Jadi itu biaya yang tidak pasti ya. Kalau yang ini pasti. Biaya apa? Biaya apa lagi teman-teman? Switching ada biayanya nggak? Ada. Biaya switching ya. Tapi kalau nggak salah, Panin memberikan 2 kali 1 tahun. Setelah 5 kali ya Pak Chandra, saya juga nggak hafal. Ya, artinya ada biaya yang akan dikenakan apabila melakukan switching di tahun pertama. 1 tahun itu 5 kali maksimum. Dulu zaman saya itu 2 kali saja. Jadi yang keenam mungkin kalau yang modelnya Maxi itu ada biaya pemeliharaan. Ya kan? Nah, Ya. sekarang saya bahas kalau misalkan premi, saya jualan 1 juta per bulan, closing nih, jelek sekali ya tulisan saya, Frank. 1 juta per bulan. Oke. Ini akan dibagi premi dan top up. Oke. Kalau ini 1 juta, 700 di premi, 300 di top up. Ya. Yang nomor 1, biaya akuisisi, itu dikenakan untuk premi dasar yang 700. Berapa besarnya akuisisi? Tahun pertama 100%. Tahun kedua 700 dan 300. 700-nya ini berapa persen? Akuisisi ini 100 ya, tahun pertama. Tahun kedua 60. Tahun ketiga 700 dan 300 masih sama. Ini sudah tinggal 15. Sampai ke tahun kelima sama. Tahun keenam dan seterusnya itu sudah tidak ada biaya akuisisi. 300 top up itu dikenakan biaya 3% tadi. Ini kena 3%. Selalu ya, sampai kapanpun. Jadi teman-teman kadang-kadang lupa bahwa kalau kita besarin top up itu ada baiknya ya.
Karena setiap nasabah tidak berhenti setor dan ada top up-nya di sana, Anda bisa dapat komisi 1,5. Lumayan loh. Apalagi kalau top up-nya juta-jutaan. Ya kan? Sedangkan jual rumah aja komisi juga 1,5. Jangan anggap remeh top up, teman-teman. Kalau sudah miliar-miliaran udah kayak jual rumah kita ya kalau top up ini. Oke. Nah, kemudian inilah yang terjadi kalau tahun ke-6 dan seterusnya itu 700-nya premi dasar semua sudah masuk ke investment, tidak ada akuisisi. Masalahnya ADM yang nomor 2 dan nomor 3 ini tidak berhenti. Tidak berhenti. Jalan terus. Sejak kapan? Nah, inilah yang tidak semua agent tahu. Saya kalau bahas yang secara hitung kayak gini namanya multi ya. Ini yang produk multi untuk dipanen. Ya, mirip-mirip lah di perusahaan kompetitor juga gitu kok ya. Nah, sejak kapan dia jalan admin dan asuransi? Sebenarnya sejak tahun pertama. Tapi tahun pertama belum potong. Mengapa? Karena perusahaan tidak mau ganggu 300.000 top up ini. Perusahaan tidak mau ganggu. Perusahaan maunya itu berkembang dulu. Jadi yang administrasi dan asuransi di tahun pertama itu sebenarnya disebut apa? Debted atau terhutang. Cost of insurance. Jadi teman-teman kalau buka di ADS, itu ada kolom yang namanya debted COI ya. COI terhutang. Dia masih tanda kurung, itu belum lunas gitu loh. Berasal dari mana? Berasal dari yang tahun pertama. Nah, tahun kedua memang 60% akuisisi, 40 memang invest, memang dia investasi. Tapi investasi yang 40 itu belum tentu cukup untuk bayar COI, jangankan yang debted, yang lagi berjalan tahun kedua pun belum tentu bisa di-cover oleh 40%-nya. Sehingga dia nggak lunas juga tahun kedua. Seringkali tahun ketiga, setelah masuk, akuisisinya sudah turun, 85%-nya sudah invest memang. Tapi begitu 85%-nya mau invest, dia potonglah hutang COI ini yang sedang dicicil ini sampai lunas di tahun ketiga. Maka ini kadang-kadang tahun ketiga itu saldonya bisa turun, teman-teman. Kenapa? Saldo tahun pertama jalan terus karena tidak diganggu. Tahun kedua jalan terus, tapi mulai diganggu karena bayar COI. Yang tahun ketiga wajib diganggu, kalau udah nggak cukup, dia tarik dari top up untuk bayar biaya hutang COI itu. Supaya apa? Tahun keempat dan seterusnya, dia hanya berjalan, COI berjalan aja. Yang debted-nya itu udah selesai, sudah lunas. Bayangkan kenapa perusahaan tidak suka yang namanya kita tutup polis lama, buka polis baru. Kasihan nasabah, karena kalau nasabah tutup polis ini, tahun ke-6 ya, katakan datanglah agen lain, tawarinlah polis baru, mulai dari tahun pertama, tahun kedua, dan tahun ketiga lagi. Bayangkan dia bayar lagi. Udah usianya tambah, akuisisinya mulai dari awal, udah pasti nasabah rugi. Apalagi itu unit link juga. Ya kan, sama-sama unit link. Nah, jadi itu yang membuat perusahaan akhirnya membuat ketentuan, oke, tidak boleh karena ini twisting dan segala macam. Nah, sampai di sini persoalan berikutnya, teman-teman, biaya asuransi yang COI ini, biaya asuransi ini yang nomor 3, Admin sih tetap ya, 27.500 tetap. Tidak ada kenaikan lah, berapapun umurnya. Tapi biaya asuransi ini naik atau turun? Ayo teman-teman. Kalau saya bilang turun, percaya nggak? Tadi Yunita yang ngomongnya naik. Iya. Iya, kalau saya bilang ada cost of insurance yang turun, percaya nggak? So far belum pernah perhatiin sih. Kalau yang nggak naik ada, yang naik juga ada. Kalau yang turun, yang tidak naik apa? Yang tidak naik misalnya kan dia kan memang nggak tiap tahun naik. Misalnya ada yang 5 tahun sekali. Oh, itu tetap naik judulnya. Iya. Iya. Tapi ada cost of insurance yang turun ya. Teman-teman pasti nggak sadar bahwa kalau kita jual asuransi ada waiver-nya. Tahu ya waiver ya? Pak Chandra bilang tadi, sorry. Pak Chandra tulis apa tadi? Yang turun itu bebas orang, betul. Jadi kalau kita jual waiver ya,
Oke, kalau atau payer gitu ya, polis anak. Kita sebagai orang tua, kita minta kalau misalkan kita ada apa-apa, anak tidak usah bayar premi. Berarti perusahaan akan menanggung sebesar premi tahunan sampai usia anak 25. Nah, lama-lama kan menurun itu risikonya panin ya. Bertambahnya usia kan eh, risikonya juga turun, berkurang ya. Angka yang harus ditanggung juga berkurang sehingga coy-nya turun. Ada loh coy yang turun. Nah, persoalannya rata-rata kan coy-nya naik. Apalagi nanti usia tua. Nah, ketika menginjakkan usia 60 ke atas, 60, 70, 80, apalagi 90, itu coy mahal sekali kan. Nah, dulu orang nggak sadar. Karena agen-agen yang lagi canvassing di luar sana, jualan door to door, ketemunya apa? Dia aja masih umur 20-an. Ketemu orang yang buka toko juga 30-an, 40-an, masih muda. Bikin proposal masih ringan lah. Biaya coy yang tampil itu masih kecil. Contoh kalau saya closing 1 juta tadi kan, 700 di premi, 300 di top up, ya kan? 700, oke, beli asuransi. Paling-paling biaya asuransi 300.000, 400.000. Masih make sense. Tahun ke-7, ya kan? Mungkin 400-nya udah jadi 500. Berarti kalau dia bayar 1 juta, yang jadi daging, tanda petik, 500.000. Karena biaya asuransi kan cuma 500. Separuhnya jadi daging, gitu loh. Dengan iming-iming, bukan iming-iming, dengan harapan suatu hari ketika saya mau turunkan screen dulu. Oke. Ketika sorry ya, blank. Oh iya, ketika orang itu ditawarin ya teman-teman ya, mereka punya satu harapan karena agent itu datang dengan ilustrasi. Dia tawarin 1 juta per bulan, kemudian dengan di dalamnya ada produk kesehatan, ada asuransi jiwa, ada asuransi sakit kritis, ada bebas premi, luar biasa kan, 1 juta bisa all in, hebat loh. Hebat sekali, dulu saya punya presentasinya teman-teman. Kalau Anda nabung di bank, katakanlah bank ABC, BCA, CBA, ya kan? Pokoknya bank ya. Kalau Anda punya bank, tabungan di bank, nabungnya 1 juta sebulan, 1 tahun berapa kok? 12 juta. 10 tahun berapa kok? 120. Anda dapat apa kok? Dapat bunga. Berarti 120 juta plus bunga. Betul kan kok? Iya betul. Oke, sekarang saya tawarin rekening 2 in 1 ya. 1 juta nabung sama. Kalau sehat-sehat 10 tahun kemudian sama 120 plus bunga katanya gitu. Nah, itu bahaya sekali ya. 120 plus bunga. Tapi kamu tahu nggak kok? Bayar 3 kali, yang keempat, bulan keempat, ternyata dokter mendiagnosa sakit kritis. Kalau rawat inap ditanggung, kemudian dokter minta 200 juta untuk mengobati sakit kritisnya. Oke, perusahaan akan cairkan dari sakit kritis 200 juta. Kemudian meninggal pula tahun berikutnya, cair lagi UP sekian. Kok, kalau sehat sama kayak tabungan tadi, tabungan bank. Tapi kalau sakit atau meninggal, lihat tabungan yang kanan, sebelah kanan yang saya tawarin. Kamu kalau bisa milih yang mana kok? Ya milih yang inilah. Kalau sehat sama nabung di bank. Ya kan, kalau sakit, wah ceritanya langsung berbeda. Saya pilih ini dong. Nah, jadi salah nggak? Nasabah pilih begitu. Ya nggak salah lah, nasabah ditawarin kayak gitu. Masa bodoh banget mau yang biasa gitu kan? Tentu dia pilih yang plus-plus gitu kan. Nah, tapi plus-plus itu biayanya kan nggak dibahas. Tapi kan agennya bilang, aku nggak bohong kan, aku kan datang dengan proposal habis itu. Di proposal kan udah dijelasin. Ya kan? Kok ini saldonya tahun pertama itu investasi ya sekian, ya kan? Memang saldo nampak kecil ya kok. Tapi Koko lihat ya, nanti semakin berjalan waktu, kalau setorannya ditambah, tahun ke-10 lihat tuh. Dia tunjuk yang tinggi, estimasi tinggi. Ya kan? Tunjuk yang tinggi. Tahu nggak kenapa mereka tunjuk yang tinggi? Sebenarnya itu bukan dosa sih. Karena waktu itu, hasil investasi lebih dari tinggi loh. Waktu itu, saham naik lebih dari tinggi. Jadi kalau kita punya equity, yang panin punya, itu tahu nggak asumsinya berapa persen? Friendly coba intip.
Kalau yang estimasi tinggi itu berapa persen itu? Equity. Atau ada yang tahu yang biasa bikin proposal, coba ketik aja. Kalau nggak salah 18 ya Pak Chandra ya? Bukan 16 ya? Itu yang lama loh Chan. Sekarang equity 5, 10, dan 16 kalau nggak salah. Itu dulu 6, 12, 18. Nah bayangkan equity, waktu itu, ya betul, sekarang 5, 10, 15. Zaman dulu 18. Equity jalannya 20-an. Kalau mereka tunjuk yang tinggi, nasabah cukup percaya sih, karena memang track record-nya di atas itu gitu. Jadi kalau memang betul di atas itu, kalau memang betul ya teman-teman, unit link itu the beauty atau the beast. Kalau betul ya, apa yang Pak Chandra tulis kan 6, 12, 18. Betul di 12 aja deh. Konsisten 12. Nggak usah 18 deh, yang sedang aja 12. Itu benar-benar konsisten. Maka ini menjadi the beauty. Anda mau bikin produk tradisional nggak akan laku. Betul kan? Pertanyaan saya, very, very beauty. Nah, teman-teman, sekarang pertanyaan saya. Adakah peluang untuk equity seperti dulu lagi jayanya? Ayo, kita coba brainstorming aja. Kalau nggak ada, ya kita jujur aja nggak ada. Gitu. Ya, teman-teman, ada. Oke. Ko Eri Ada, bilang Pak Chandra bilang. Ada, selalu ada. Kenapa? Bisa Karena lah. gampang. Iya, bisa. Karena apa? Karena kita berkaca aja ke negara maju kan. Amerika sudah nggak cukup maju apa coba? Lihat IHSG mereka. Tapi mereka namanya apa? Kalau IHSG-nya Amerika namanya apa? Pak Ciko? Amerika IHSG-nya apa namanya? Dow Jones. Mereka banyak ya. Kalau Dow kita kan cuma Jones. bursa efek Jakarta aja, satu bursa aja. Mereka banyak bursa. Ada yang Dow Jones, ada yang apa New York ya. Atau yang mana lah gitu, tergantung areanya. Ya kan SP 500, itu lantai bursanya beda. Jadi mungkin ya itu yang dijadikan acuan, betul. Nah kalau kita lihat indeksnya mereka, kan kita bilang sudah mentok, kita bilang 7.000 hari ini IHSG. Bisa jadi 17.000 nggak? Ya pasti bisa, karena di negara maju sana sementok-mentoknya, udah sejenuh-jenuhnya marketnya. Sudah puluhan tahun mereka punya track record. Nggak ada yang namanya puncak. Kalau bahasa orang investasi namanya all time high ya, tertinggi sepanjang sejarah, paling tinggi, rekor tertinggi gitu loh. Misalnya IHSG 7.000, nanti tembus 8.000 itu all time high, karena belum pernah capai sekian. Itu rekor gitu loh. Tapi nanti itu menjadi rendah kalau udah capai 12.000 gitu loh. Jadi kalau itu benar terjadi teman-teman, saya pikir ya kan produk-produk yang tradisional ini mungkin orang bilang, aduh nyesel saya. Kalau tahu saya pertahankan unit link saya. Persoalannya gini teman-teman, persoalannya teman-teman tahu nggak di dalam unit link kita aja kita bahas ya di Panin, pilihan jenis investasinya apa aja? Selain equity ada apa? Managed fund itu campuran saham dan dan deposito, saham, deposito dan pasar uang. Fixed income itu adalah pakai obligasi, beli surat hutang ya. Balance fund itu sama dengan managed fund. Special equity fund itu sama dengan equity, saham ya. Satu lagi yang belum disebut dari tadi. Pak Ciko. Fixed income. Fixed income sudah disebut. Iya, cash fund belum disebut. Itu kayak deposito, murni deposito. Persoalannya adalah, pernahkah teman-teman melihat proposal atau polis nasabah yang Anda mungkin tawarin, atau Anda sendiri tawarin dan dia sudah jadi nasabah? Berapa kali Anda jumpai produknya mereka masukin ke cash fund? Saya jujur ya, saya nggak pernah bikin cash fund di proposal, dan waktu closing juga saya nggak pernah kasih cash fund. Semua kasihnya apa? Equity.
Nah, ketika yang jatuh adalah equity, maka persoalannya muncul gitu loh. Karena kan volatile kan, naik turunnya terlalu dalam ya. 100% equity Unita ya. Kenapa? Karena memang waktu itu begitu. Rugi kalau kita taruh cash fund. Bayangkan 20% setahun. Kenapa enggak? Ya kan? Kenapa kita enggak masuk gitu loh? Sejauh jatuh-jatuhnya 14, kadang-kadang 25, kadang-kadang 30, jatuh 12. Ya kan, di rata-ratain di atas itu, di atas 18. Malah kita minta perusahaan kalau bisa bikin lagi 22% asumsi. Asumsi. Ya kalau kita bikin asumsi kayak gitu ya orang senang-senang aja, tapi kenyataannya kalau nggak kayak gitu, mulailah datang masalahnya. Dan waktu saham lagi turun, ya kan, NAV jatuh tempo pula, cost of insurance mau ditagih. Tagihnya dari saldo kan. Nah, ketika ditagih dari saldo yang notabene lagi jatuh harganya, maka Anda akan dipotong lebih besar unitnya. Karena harga lagi murah, kayak emas. Emas kalau lagi jatuh harga, Anda butuh uang. Anda jual lebih berat. Ya kan? Emasnya jualnya lebih banyak jumlahnya untuk dapat uang 10 juta. Tapi kalau emas lagi naik, 10 juta kecil. Kikis dikit aja, 10 juta. Ya kan? Nah, kayak gitu, harga unit itu seperti itu. Nah, itu gambaran. Saya jelasin ini aja, saya nostalgia. Zaman dulu bahas asuransi ya begitu gitu. Tapi duduk di tempat nasabah, tidak mungkin kita jelasin sampai sedetil yang saya bahas ini kan. Sehingga yang terjadi adalah rekening A, rekening B itu. Ya kan, contoh Pak Ali punya tabungan di rekening A, ya kan. Pak Ali sakit kritis. Nah itu, Pak Ali terus, akhirnya sekarang Pak Ali datang ke kantor, marah-marah, tuntut menuntut gitu kan. Oke, sekarang saya mau studi banding ya, studi kasus. Supaya kita lihat beauty atau beast ini. Sembari nanti kita akan mengerucut GEM3 mau kemana. Setuju ya teman-teman ya? GEM3 karena nggak ada salah benar ya, dalam dunia ini memang nggak ada salah benarnya. Yang paling bagus adalah cocoknya apa nih kan gitu ya. Kalau kita kasih obat kan tergantung orang sakit apa. Kalau sakitnya dikasih obat yang salah ya berarti obat itu nggak bagus. Obatnya sih nggak salah, cuman kita nggak memberikan sesuai dengan penggunaan gitu kan. Itu yang jadi masalah. Oke, sekarang saya katakanlah studi banding sekarang. Pak Ciko, kalau Bapak prospek orang, ketemu orang usia 30, dia butuh UP 1M. Pak Ciko secara naluri awal ya, naluri yang sudah terbentuk sampai hari ini, bakalan keluarin produk apa Pak Ciko? Unit link, Ya, multi ya. multi. Oke, sekarang Pak Friendly tolong keluarin. Nah, ini proposalnya. Diperbesar. Oke. Nah, jadi ini proposalnya ya Pak Ciko ya. Setelah prospek kan, ketemulah unit link kan. Akhirnya muncullah UP1M ini. Teman-teman lihat, total biaya asuransi per bulan berapa? 91.000. Wih, murah banget. memang murah banget, 91.000 cover 1M kan. Itu murah banget, betul, 30 tahun usianya. Terus preminya berapa nih preminya? Kalau di sini saya buat premi dasarnya 15 juta, tapi buat top up hampir 5 juta. Totalnya 19.990. Saya ada alasan buat ini, teman-teman. Saya bukan tanpa alasan. Saya buat ini pakai top up segini ya, premi 15 juta, saya punya alasan. Ikuti dulu ya cerita saya ya. 19 juta, hampir 20 juta nih. Kita lihat di bagian investasi, Friendly. Tuh ya, yang 10 tahun. Ini kita buat cuti premi 10 tahun ya, teman-teman. Bayar 10 tahun ya. Oke, stop, tidak usah bayar lagi. Berarti modal kita 199.900.000. Lihat estimasi saldonya. Karena ada top up, tahun pertama ada duitnya. Tahun ke-10, kalau rendah itu 5%. Uangnya menjadi 193. Hampir balik modal kan? Kalau sedang 10%. Saldonya 253. Coba lihat tinggi. 15%. 335 juta. Ya.
Itu bagus banget kan. Modal 200 jadi 335. Itu bagus banget. Kemudian uangnya bertahan sampai usia berapa? Kalau kita lihat ya, usia 80 itu udah nggak ada duitnya kalau rendah. Ini artinya apa teman-teman bintang ini? Artinya duit udah nggak ada, proteksi ada nggak? Berhentilah. Nggak ada juga, proteksinya nggak ada juga gitu. Jadi gimana? Ya udah, gimana supaya aktif lagi? Maka Anda harus melakukan top up atau bayar premi lagi. Belum tentu bisa ya bayar premi. Kalau nanti coy-nya udah nggak bisa pakai uang premi, nggak cukup lagi, maka Anda harus bayar di atas cost of insurance. Baru polisnya bisa aktif. Nah, saya pernah hitung-hitung, ini hitung kasar aja. Dari usia 60 sampai 85, 35 tahun kurun waktu, kalau coy-nya ditotalin di usia 35 tahunan itu saja, saya pernah hitung, lebih kurang coy-nya itu sama dengan UP, teman-teman. Bisa jadi 35 tahun itu sendiri, coy yang dia total bayar aja udah lebih dari 1 M. Pertanyaannya, kalau sudah kayak gitu, the beast atau the beauty? The beast lah. Saya udah habis duit ya kan, bayar coy salah, nggak bayar coy lebih salah. Karena saya pikir nanti kan lumayan ya kalau ada apa-apa orang rumah terima kan, tapi masalahnya udah nggak bisa. Sementara kalau dilanjutkan, ya kan, kalau dilanjutkan makin berat. Tidak dilanjutkan, udah pasti nggak cair. Bagaimana dengan yang sudah saya bayar kemarin? Kan sayang kan, serba salah. Makin tua makin serba salah. Itu kan kalau terjadi di rendah, teman-teman. Pertanyaan saya, kalau terjadi di sedang, jadi the beast atau the beauty? Coba lihat usia 80. Bukannya lapse, uangnya ada 9M. Nggak usah tunggu UP. Cairin itu aja selesai. Untung atau enggak? Sangat untung. Kalau tinggi gimana? 117M. Ini scam ini, scam. Masa saya setor 200 juta 10 tahun ya. Ya kan tahun usia 80, jangankan saya tungguin UP. Nggak usah tunggulah, ambil aja 117M. Ini scam ini. Jadi yang make sense apa? Yang make sense yang bintang gitu ya. Oleh sebab itu, Friendly turunin lagi, ada tabel yang bayar terus. Nah, kalau bayar terus ini yang terjadi, teman-teman. Bayar terus itu berarti bayarnya, kan dia masuknya 30 tahun ya. Sampai usia 99 berarti dia bayarnya 66 tahun. Total bayar itu 1,3 miliar. Demi UP 1M. Demi UP 1M. Bayarnya 1,3 M. Ya kan? Tapi rendah, itu masih ada uang 2M loh. Kalau dia meninggal di usia 85 deh, 85 ya. Usia 85, meninggal dia. Rendah ya, pakai yang rendah. Berarti 2,7 M ini cair, plus UP 1M, 3,7. Tapi teman-teman perhatiin nggak, 85 ke 99, bayar premi terus loh ya. Kenapa saldonya turun? Bayar premi terus loh, kenapa saldonya turun? Karena padahal di rendah ada return juga, ada return 5%. Udah 2,7 M, 5%-nya masih kurang, masih tekor, bayar premium masih tekor, makanya turun. Saldonya masih turun juga. Setelah turun, ya udah, ini yang terjadi. Tapi tidak bintang di rendah. Jadi persoalannya apa ini sekarang? Kok bisa sebis itu ya, separah itu? Balik ke awal ya, Friendly. Di halaman pertama yang nampak UP. Kenapa seburuk rupa itu unit link? Karena teman-teman, orang nggak buat kayak gini proposalnya. Yang orang buat apa? Kalau 20 juta, jangan taruh 1M dong. Jadi taruh berapa? Taruh 2M lah. Kan 20 juta, umur baru 30. Terus taruh apa lagi? Sakit kritis lah, masukin lagi. Soalnya dia di perusahaan lain dikasih begini. Kita fight gitu kan. Di sana bayar cuma sekian, dapat UP sekian loh. Kita bisa buat nggak? Bisa sih kalau mau. Ya buatlah, masa nggak mau gitu loh. Oke, 2M. Masih ada uangnya, unapply. Habisin lah, kan gitu kan. Masih ada dana. Oke, habisin lah. 2,3M bila perlu. Bisa nggak? Bisa. Tapi yang tadi, yang belakang nggak usah bahas lagi dong. Bayar terus pun nggak usah bahas lagi. Pasti lapse. Maka jadilah produk si buruk rupa. Ya kan? Produk si buruk rupa. Seperti Ferrari dimodif
pasang halogen, ya kan, pasang ini, pasang itu, pasang ini, pasang itu, ya kan. Jelas-jelas itu mobil elegan, tapi karena dimodif sana sini, hancur semua. Nah, teman-teman perhatikan premi, kenapa saya buat begini. Premi dasar 15 juta, top up-nya 4999. Saya mau kasih tahu begini, kalau kita jual kayak gini, untung atau rugi? Nah, sekarang teman-teman balik yang 10 tahun, bayar 10 tahun, Friendly, kita coba screenshot, teman-teman boleh screenshot ya, Friendly ke tempat yang 10 tahun tadi. Screenshot saldo akhir. Jadi screenshot. Screenshot, teman-teman boleh screenshot. Yang halaman yang sudah bayar 10 tahun, Friendly. Investasi. Oke, teman-teman, zoom di paling bawah, usia paling bawah, usia 99, di screenshot aja, supaya ada pembanding. Karena saya mau beralih ke produk lain, Smart Protection. Sudah ya? Sudah screenshot? Kalau sudah, kita masuk ke PSP. Smart Protection. Nah, preminya berapa kalau 1M usia 30? Ayo. Pas seperti yang tadi saya buat. Itu alasan saya kenapa tadi bikin unit link dengan premi segitu. Nah, sekarang PSP, preminya memang segitu. Saya mau bandingin, teman-teman. Di sini bayarnya berapa lama? Coba lihat, Friendly. 10 tahun. Ya, turun ke yang 10 tahun, yang investasinya. Oke. Oke. Teman-teman lihat, bayar 10 tahun fix ya, teman-teman. Fix. Jadi nggak usah dipikirin lagi. Ini nggak ada coy, nggak ada admin. Ya. Nggak ada coy, nggak ada admin. Tapi ada NAV, ada saldo, investasi, ada. Itu yang rendah, sedang, tinggi, itu tetap sama kayak unit link tadi. Tapi bedanya dia tidak akan pernah bintang. Mengapa? Karena penyebab bintang adalah coy, admin. Ya kan, di usia tua kan mahal gitu loh. Jadi bisa bintang. Coba lihat di rendah, sampai usia 99 pun tidak akan habis. Tapi yang di tinggi, teman-teman, itu kan 355M. Tadi teman-teman screenshot enggak? Berapa yang tinggi di usia 99? Yang multilink tadi itu berapa, teman-teman? Ayo, teman-teman, ada yang sudah screenshot tadi? 1,9 T. Nah, itu. Sementara di sini 19 miliar saja. Di sana 1,9 T. Mana yang beauty sekarang? Wah. Sedang 56M. Kalau sedang 56M, di sini 19M. Oh ya, sorry, yang tinggi tadi 355, di sana 1,9 T. Yang ini sedangnya 19M, sedangkan di sana 56M. Teman-teman, mana yang beauty? Kalau di sedang dan tinggi, unit link so beautiful. So beautiful kalau sedang dan tinggi. Kalau di rendah, unit link jadi the beast, ini jadi the beauty. Yes. Tapi teman-teman ingat ya, harus ditambahin 1 miliar kalau usia 99. Ya kan? Rendah kan 900 juta tuh. Tapi dia sehat sampai usia 99, nggak meninggal-meninggal. Itu di PSP, 1 MUP itu cair loh. Kalau di unit link enggak. Kalau ini cair. 1M plus investasi. Kenapa? Karena UP ya UP, investasi ya investasi. Karena kalau dia meninggal, memang UP plus invest kok. Kalau yang nilai tunai ini, yang tadi yang 1M ini nilai tunai, kalau tutup polis, itu bisa ambil. Dan yang ini fix. Kalau yang nilai tunai ini, judulnya nilai tunai, ini fix ya teman-teman. Fix. Jadi tinggal ditambahin gitu loh. Jadi yang saya mau bilang begini teman-teman. Berhubung kita nggak pernah bisa kasih nasabah satu keyakinan, atau bukan keyakinan ya. Berhubung kita nggak bisa kasih nasabah satu kepastian bahwa ini akan sedang dan tinggi, maka yang paling aman ini adalah Smart Protection. Dan Smart Protection ini tidak ada di perusahaan lain. Di perusahaan lain ada yang namanya Whole Life. Kita belum keluar, lagi digodok ya. Whole Life itu pasti lebih murah dari PSP.
Tapi udah pasti mereka nggak ada yang namanya investasi, rendah, sedang, tinggi. Nggak ada. Mereka adanya nilai tunai. Tapi nilai tunai kan nggak boleh tarik. Kalau tarik UP-nya nggak jadi. Gitu ya. UP-nya nggak jadi. Kalau yang ini, nilai tunai juga nggak boleh tarik. Kalau tarik juga UP nggak jadi. Tapi kan nasabah boleh tarik invest. Di sana nggak ada. Dan apabila ya kan dia usia tua, sehat ya, sampai usia 85 meninggal nih. Kalau di whole life itu ya 1M aja. Bayangkan ya, 85 tahun, anak ini udah 55 tahun ke depan loh. Anak ini kan baru 30 nih. Dia sampai usia 85 itu udah 55 tahun. 1M jadi apa coba? 1M jadi apa coba? Kalau di sini kan ada investasi plus ke UP kalau meninggal. Artinya masih memberikan satu peluang. Paling tidak, ya kan, memberi peluang untuk dia kembalikan premi loh. Jadi asuransi bisa gratis loh. Dari sisi investasi masih memberi peluang, walaupun tidak pasti. Masih bisa memberi peluang. Sehingga polis ini bisa terasa gratis gitu loh. Dan punya nilai kepastian. Jadi kalau misalkan ketemu nasabah yang usianya masih 30 seperti ini, kan hitungannya jelas. 200 juta udah pasti ada UP 1M. 199 juta ya. Karena ini preminya nggak sampai 20 juta setahun, 10 tahun tidak sampai 200. Tapi 1M udah pasti jadi warisan, udah pasti. Mengenai investasi, tarik nggak tarik, pokoknya warisan jadi lah, pokoknya. Jadi warisan. Pertanyaan saya, kalau kita punya pilihan ini, Anda kalau jualan asuransi jiwa, Anda mau jual multilink atau mau jual PSP? Kalau melihat penjelasan saya. Anda mau pasti, PSP udah pasti. Ya, Anda kalau mau pasti, PSP sudah pasti. Kalau Anda maunya, nggak apa-apa. Saya kan masih pede dengan saham, ya. Dengan saham Indonesia masih pede. Padahal Anda bisa pilih cash fund sebenarnya. Anda coba nanti Anda lihat di fund fact sheet, ya. Fund fact sheet itu adalah tinjauan, Departemen Investasinya Panindaiji Life. Anda bisa cari yang fund fact sheet untuk yang, saya rasa saya ada di sini ya. Ada yang membahas tentang cash fund, dia ada grafiknya. Grafiknya itu konstan ya, naik konstan. Cuman 1 tahun ya 3-4%. 3-4%. Jadi di bawah rendah memang. Tapi pasti. Ya kan? Oh ya, Pak Ciko mengingatkan saya, tergantung risk profile nasabah. Kalau misalkan profil, makanya ini juga salah satu masalah ya di industri asuransi. Ketika nawarin produk unit link, harusnya kan jenis investasinya jangan langsung equity ya. Cross check dulu nasabahnya itu tipe yang ambil risiko atau enggak. Kalau dia pengambil risiko, equity kan tidak jadi masalah. Mana mau dia PSP, ya kan? Jadi dia beli PSP pun dia pasti nggak mau kalau profil nasabahnya itu memang suka yang berisiko karena potensinya juga besar, high risk high return, high risk high gain ya. Unit link tetap punya peluang terbaik. Tradisional sebenarnya untuk nasabah yang tidak mau ribet saja. Untuk long term, unit link masih the beauty. Nah, ini pakar asuransi sudah memberi komentar, Pak Chandra ya. Jadi memang betul ya, ketika saham atau pasar modal itu bergejolak kembali gitu kan, dan fund manager menunjukkan performa yang baik gitu kan, Anda akan lupa yang namanya coy. Tadi kan saya cuman nakutin coy. Saya nakutin. Umur 60 sampai 85, ya kan? 25 tahun itu bayar coy-nya aja totalnya udah lebih dari UP. Wah kan kaget kan? Kaget. Jadi kayaknya nggak ngeri lah gitu loh. Tapi kalau sahamnya naik gitu kan, di atas tinggi atau sedang saja, nggak usah tinggi deh, sedang saja, 12% saja konstan, itu peluangnya udah lebih baik dari tradisional, teman. Gitu loh, udah pasti lebih baik gitu loh. Jadi, coy itu nggak ada masalah, karena kita nggak nungguin coy, investasinya aja sudah kita tarik lebih dari UP, jauh di atas UP. Lupakan soal coy gitu loh. Kalau kejadiannya itu, tapi kita nggak tahu. Zaman sekarang, ya kan, short term ini memang agak sulit. Jadi kalau karena sulit, Anda nggak mungkin kita paksakan
oke ya, kalian sudah belajar ya dari saya ya. Maka mulai minggu depan Anda harus educate nasabah, Anda jual multilink ya. Kan nggak begitu. Anda ketemu nasabah, nasabah komplain soal unit link, Anda bisa keluarin PSP, itu loh maksud saya. Jadi supaya tugasnya lebih ringan, bukan maksain, peluangnya lebih seperti Pak Chandra bilang, long term tetap unit link the beauty misalnya. Jadi habis itu dijelasin lah dengan capek ya, nggak semua orang bisa gitu ya. Maka Anda lebih gampang kalau ngomong PSP sekarang untuk saat ini gitu loh. Begitu tadi udah baik kembali, Anda tahu lah ya bahwa aduh sayang sekali kenapa nggak unit link aja, bagusan saya pertahankan kemarin. Nah seperti itu. Nah, sekarang saya masuk ke yang PDP, umur 30. Ada ya, ada buat ya? PDP umur 30, bayar 10 tahun teman-teman. Saya ikut UP 1M. Nih. Berapa preminya? 60-an juta ya. Oke. Ke bagian investasi, bagian apa namanya? Perincian itu. Nah, ini. Teman-teman lihat preminya berapa tuh. PSP tadi 1M berapa? Nggak sampai 20 juta. Ya. Unit link seperti orang buka usaha, tradisional seperti karyawan. Waduh. Ya, buka usaha high risk high return. Karyawan udah pasti, ya kan income-nya sudah pasti, ya kan yang pusing bosnya. Pokoknya kalau saya kerja pasti saya dapat gaji gitu, udah pasti gitu loh. Nah, Dwi Guna boleh nggak jualan kayak tadi 1M? Boleh, boleh. Anda nggak usah tunggu meninggal 20 tahun lagi cair 1M pokoknya. Jadi saya harus bayar berapa? Ya ini preminya, wah gede banget, gila ya, 67 juta. 10 tahun itu udah 670-an. Tapi jangan salah, 676 ya. Berarti modalnya udah 676 juta demi 1 MUP. Tapi jangan salah, sehat pun kita cairkan. Kalau yang tadi kan harus meninggal baru dicairkan. Kalau enggak tunggu umur 99. Kan kalau ke 99 kan kejauhan. Jadi ini murah sebenarnya, 676. Ini murah karena Anda nggak harus tunggu 99 tahun usia baru cair 1M. Bahkan tahun ke-5 cair 100. Tahun ke-10 cair 200. Tahun ke-15 cair 200. Tahun ke-20 cair 500. Total 1 miliar. 1 miliarnya pun nggak tunggu 20 tahun. Udah dicicil juga. Jadi nggak nunggu sampai usia 99. Jadi tadi 20 jutaan lebih kurang kali 3,3 ya. 3,3 kali lipat. 3,3 kali lipat premi ini. Tapi worth it nggak kira-kira? Kita kali 3-in, tapi worth it nggak? 1M-nya kita nggak tunggu mati. Lebih worth it mana? Kan gitu. Bisa nggak ini jadi proteksi PDP ini? Selama ini kan kita memang kita bikin apa ya? Kita bikin apa namanya? Brosurnya itu bayar 5, 10 selesai. Itu memang konteksnya nabung. Itu sengaja. Itu nggak diubah ya. Itu konsepnya nabung. Cuma saya menggelitik kita, kalau kita cara jualnya 20 tahun, jadiin proteksi, worth it nggak gitu loh, 3 kali lipat dari PSP. Kan gitu. Kalau premi kan kita udah tahu tadi, 15 juta pun premi dasar sebenarnya di unit link udah bisa sebenarnya. Sebenarnya 15 juta udah bisa itu, kalau pakai unit link. Nggak sampai 15 pun bisa kayaknya, kalau unit link. Tapi di sini 60, tapi nggak tunggu meninggal, dan tidak usah pusing investasi jadi berapa gitu. Ini udah pasti gitu. Oke, nah arahnya nanti saya akan kasih ya di ujungnya. Sekarang saya masuk ke usia 60. Jadi 3 produk ya, cepat-cepat aja. Multilink usia 60. Kita lihat di lampiran yang 1M semua ya ini teman-teman ya. Ini 1M semua. Lampiran yang ininya aja, betul. Nah, teman-teman lihat preminya. 67 juta, ya kan? Ini gara-gara usianya 60. Ya kan? Sama kayak gini, 10 tahun kemudian dia bilang, saya bayarnya itu udah hampir 1M ya, 679 ya. Ya, tapi di sini ada investment gitu loh. Yang tidak pasti tadi. Tidak pasti, ya kan? Tapi tinggi bisa 27M ini kalau usia 99. Kalau tinggi, kalau sedang aja tetap lapse loh.
Di usia tua bisa lapse juga gitu. Oke, sekarang kita masuk ke PSP usia 60. Nah, premi sama, karena tadi saya polanya sama kayak usia 30. Nah, lihat di sini. Usia 60, pakai PSP. Bisa nggak jual kayak gitu? Aman loh ini. 1M pasti cair. Sekarang dia usia 60. Ke usia 99 kan cuma 39 tahun. Dalam kurun waktu 39 tahun, bayarnya kan 10 tahun. Bayar 10, tungguin lagi 19 tahun. Kira-kira gitu kan sales stock-nya. Oh, tunggu lagi 29 tahun, sorry. 29 tahun. Tunggu lagi. 1M pasti cair plus investasi. Kalau misalkan di usia tua pengen ambil investasinya, silahkan. Silahkan, boleh. Siapa tahu kan. Kan kita kan bilang, Pak Chandra bilang, long term investasi unit link masih sangat bagus, masih beauty. Ternyata betul beauty. Kita pakai PSP. Beauty-nya itu tidak hilang gitu loh di PSP. Coba kalau produk ini bukan PSP, whole life. Memang murah. Tapi beauty dari unit link kita nggak ikutan gitu. Tiba-tiba unit link jadi beauty, tapi kita nggak ikutan lagi karena kita udah tutup unit link-nya, kita masuk semua whole life. Beauty-nya kita nggak ikutan, tapi di PSP masih ikutan. Oh, beauty ya, oke, saya lihat usia tahun ke-15, ya kan? Oke, karena beauty dia di atas tinggi. Di atas tinggi, kalau tinggi kan 600, dia di atas tinggi, 1M deh, 1M misalnya. Beauty kan, beauty sekali. Dia ikutan beauty. 1M dia tarik, padahal dia store 600-an juta, tapi warisan 1M tetap jaga. Beauty kan? Gitu loh. Jadi kalau Anda tidak adalah tipe orang yang gantung ya, pengen dua alam gitu ya, pengen unit link tapi mau aman, PSP jawabannya, nggak ada lagi. Saya pengen unit link, tapi saya takut saldo investasinya jeblok. Udah, PSP jawabannya. Mumpung asuransi lain belum bermain di ranah ini, gitu loh. Terus yang PDP usia 60 bayar 5 tahun ya, nggak ada 10 tahun. Ingat ya, karena dia maksimum nggak bisa cover di atas 70 soalnya, PDP. Makanya Randy buatin yang bayar 5, UP 1M. Nah, UP 1M, ya kan, preminya 158 kali 5. Kali 5. Berarti sekitar berapa tuh? 750 juta menjadi lebih kurang 750 jadi 1M. Masih bisa menarik gitu. Masih menarik. Jadi orang-orang tua ini memang kalau UP sebenarnya, ya Pak Heri kemarin ngobrol di kantor. Dia bilang sebenarnya boleh sih kalau kita bilang pakai unit link, tapi kita jangan muluk-muluk sampai usia 99 lah. Lagi pula siapa sih yang usia 99 anak masih tergantung sama dia? UP itu kan kita jaga-jaga. Pada saat kita nggak ada, anak-anak semua jangan terlantar. Kalau kita udah umur 80 aja, anak-anak udah umur 40 itu. 50 bahkan. Ya kan, kalau nikah muda, bapaknya 80, anaknya 60. Kalau nikah muda ya, bapaknya 80, dia 60 anaknya. Masa dia butuh UP gitu loh. Jadi sebenarnya kita bisa cut ya di usia 80. Jadi kalau kita sampai 99 ya bintang-bintang jelek gitu loh. Tapi sebenarnya kalau kita tutup sampai usia 80, wajib tutup. Jangan tungguin UP lagi. Maka ya mungkin nggak sempat bintang sih gitu. Kan gitu. Jadi cuman saya mau menjawab satu keresahan hati lagi. Ini tutup aja share screen-nya. Saya pengen menjawab satu keresahan teman-teman. Kemarin ada yang nelpon saya, keresahannya begini. Keresahannya bilang begini, Pak Is, tahu nggak, nasabah saya mengeluh. Saya takut melihat saldonya. Saldonya dia udah paham ya, bahwa dia tidak mungkin menuntut berapa besar yang dia bayar, plus sekarang dia lihat saldo, kok nggak sebesar yang saya bayar. Dia udah ngerti ada biaya. Saya yang takut, Pak Is. Kenapa? Saya lihat coy-nya mengerikan, Pak Is. Kenaikannya itu loh. Saya takut, Pak Is. 10 tahun aja bayar udah berapa ratus juta itu. Dia bilang gitu. Jadi,
unit link saya nyesal jualnya katanya gitu. Itu case besar, makanya bisa kayak gitu ya. UP-nya besar, jadi coy-nya besar juga. Saya bilang, kamu setakut itu nasabah komplainnya sampai ke coy-nya enggak? Dia bilang, saya bayar coy-nya loh, nggak apa-apa kan? Memang saldo ada ratusan juta. Jangan sentuhlah, saya setorkan aja top up untuk coy setahun. Kan nggak apa-apa kan? Saya bilang, dia aja nggak masalah, kok kamu masalah? Nasabah aja nggak masalah, kok kamu masalah? Ya tapi tahun depan kan naik lagi. 2 tahun lagi naik lagi. Masa asik-asik suruh dia bayar ratusan juta? UP-nya berapa? UP-nya 20M sih. 20M kan besar. 20M kan besar. Ya ratusan juta wajar lah. Ya tapi kalau dia sehat-sehat terus kan rugi sih. Saya bilang sebenarnya ini masalah sama dengan medical rider. Emang PMCP medical rider lah ya, MBX lah misalnya. Emang itu bukan coy, emang itu bukan pengeluaran rutin yang sudah nggak bisa balik. Memang itu waktu tua nanti nggak sampai ratusan. Kan gitu kan. Kira-kira PMCP itu mahal nggak? Pak Friendly kalau bisa nggak tampilin tabel PMCP seluruh usia? Yang basic aja ya, kita nggak usah bahas sampai pakai booster ya. Nggak usah pakai ekstra-ekstra gitu. Saya pengen kasih lihat tabel premi, bukan ini. Tabel premi yang semua umur. Yang kemarin di-share. Semua usia. Oke. Nah, di sana teman-teman, itu sebenarnya kan kayak coy yang dikhawatirkan agent yang hubungi saya tadi. Itu kan sama sebenarnya. Yang saya tadi nakut-nakutin teman-teman usia 60 sampai 85 itu totalnya sama dengan UP. Emangnya itu UP sama sakit rawat inap itu coy-nya nggak lebih mahal? Rawat inap kan mahal juga. Kenapa nggak takut? Kenapa asuransi jiwa baru takut? Karena kita totalin dengan total bayar dibanding dengan total yang bisa di-cover. Itu persoalannya. By the way, teman-teman, kalau di layar kecil banget, teman-teman bisa zoom sendiri ya. Jangan pada saat Friendly tidak ngezoomin, Anda bisa zoom sendiri, masih kelihatan dan terbaca kok. Teman-teman kalau lihat di sini kan, ini kan usia 1 tahun sampai usia berapa nih total? Sampai usia paling tua berapa? 99. Kok saya nggak bisa sok sampai 99? Coba paling bawah. Kita lihat di Onyx ya, usia 1 tahun kan 4,7 juta. Tapi usia 99, 280 juta. Onyx, betul nggak? Onyx itu one bed. Ya, Friendly, berapa Onyx usia 99? 290 juta. Ya, setahun kan 290 juta. Ya kan, jangankan usia 99, usia 85 aja udah berapa itu? 90 jutaan kan? 65 juta. 65 juta, ya kan? Habis itu langsung jatuhnya ke 90 juta. Pertanyaannya, usia segitu mau perpanjang nggak? Masih mau bayar nggak? Dia bayar dari anaknya masih kecil, ya kan? 4.700.000 sampai 90 juta. Masalahnya setua itu mau bayar lagi nggak? Makin tua makin mau bayar karena makin banyak penyakit gitu. Kan gitu. Risiko makin bertambah, makin mahal, makin bayar. Aneh kan? Kenapa Anda terganggu dengan saya ganggu tadi ya? Kalian tahu nggak? UP, ya kan? Coy-nya aja lebih dari UP. Kenapa Anda terganggu? Sedangkan ini Anda bayar terus, belum tentu klaim. Dan klaimnya pun bukan 1M, belum tentu. Kan gitu. Kenapa orang secara psikologis ini tidak dipersoalkan, sedangkan UP dipersoalkan. Itu tidak lain tidak bukan karena memang ada yang mempersoalkan. Jadi bagi saya kesimpulannya produk unit link itu beauty atau beast itu tergantung penjelasan kita. Kalau nasabah paham benar, sebenarnya tidak ada masalah. Sekarang saya ambil contoh usia 30, kalau Onyx ini berapa ya? Voice. Randy, Onyx berapa usia 30? Onyx
Usia 35.039.600. 5 jutaan ya, teman-teman Ya. ya. Oke, sekarang masuk ke MBX tipe X300. Pakai unit link. 5 jutaan, berarti 400.000 lebih sebulan. Ini sekelas Onyx ya? Ya, S300. Ya. Kalau kita lihat MBX-nya tok ya, 300 ribuan. 373. Ini 400-an karena ada UP. Ya, karena ada UP, 1M loh itu UP-nya. Di sana kan enggak, ya kan? 400-an itu benar-benar coy untuk PMCP-nya. Enggak ada UP. Dan itu dibuang. Tapi gara-gara ambil manfaat ini, terpaksa nasabah bukan bayar coy. Bayarnya setahun 17, ya kan? Pakai top up lagi kan, Friendly. Friendly pakai top up ini. Ya kan? Ya. Premi sih 13, top up-nya 4 juta. Ya. Ya. Tapi kita lihat coba di belakang, Friendly. Kita lihat di saldo investasi. Ya, bayar 10 tahun, memang ada dana yang tidak pasti, tanda petik. Dana yang tidak pasti, tanda petik. Tapi teman-teman bayangkan ya, kalau misalnya orang ini meninggal di usia tahun ke-15, tahun ke-15 dia meninggal, dia bisa terima 1 MUP keluarganya ditambah investasi yang ada. Katakan investasi nggak ada lah ya, nggak ada lah, habis lah. 1 M cair ke keluarga. Total bayar 170 juta. Berarti asuransi yang selama ini dia ambil gratis. Kalau PMCP, dia bayar, nggak bisa stop di tahun ke-10, dia bayar terus. Ya kan? Karena dia pada dasarnya bukan investasi, bukan unit link juga, berdiri sendiri dan hangus terus. Dia bayar terus, meninggal dia usia tahun ke-15. Ya udah, nggak ada. Kalau meninggalnya nggak sempat rawat inap, ya sudah. Jadi aku bayar ratusan juta ngapain? Oh, enggak, dia udah meninggal ya. Dia nggak bisa nanya ya. Keluarganya. Anggap dia bisa ngomong kan gitu ya. Jadi saya nggak ada UP, iya nggak ada PMCP kan, nggak ada UP. Jadi saya bayar 170 juta 10 tahun loh, nggak pernah klaim loh. Ya nggak 170 lah, PMCP murah ya 5 jutaan. 10 tahun kan 50 juta, ya kan? 15 tahun kan 75 juta, nggak ada yang balikin itu. Kalau meninggalnya tidak sempat rawat inap. Nah itulah sebenarnya plus minusnya teman-teman. Jadi sekarang kalau teman-teman mau, saran saya, kita arahkan teman-teman GAM3 ya. Kita arahkan ke teman-teman GAM3. Wah ini Erik bagus ini, jual 2 polis, 1 PMCP, 1 lagi UP. Karena PMCP komisinya jalan terus, ya dari segi bisnis ya. Jadi 1 M-nya jual UP pakai PSP, gitu kan Rik ya. Tetap main aman ya, tetap pakai PSP, kemudian rawat inapnya pakai PMCP gitu ya, semuanya tradisional, ya. Aman, semuanya tradisional dan itu aman gitu ya. Ya, itu adalah kebijaksanaan kita sendiri. Seberapa bagus penjelasan kita sehingga nasabah menjadi paham ya, menjadi paham. PSP atau multi juga boleh kata Erik. Ya, saya setuju. Ya kan, cuman kalau sampai multi ada, kenapa nggak benam MBX aja di dalam ya? Itu loh. Kenapa nggak membenamkan MBX di dalam gitu loh maksud saya. Sekalian UP-nya di sana, sekalian coy-nya lebih murah gitu loh. PMCP kan agak mahal gitu. Gitu teman-teman. Saya arahkan teman-teman GM3 kalau menanyakan ke saya, sebaiknya bagaimana? Saya sambil nge-charge ya. Kalau saya bilang ya, unit link itu tetap menarik, tetap menjadi satu produk yang sangat-sangat menarik, asalkan kita paham menjelaskan segala risiko, kemudian juga cara kerja unit link dengan baik kepada nasabah, maka sebenarnya tidak ada masalah itu. Apalagi kalau kita nanti jualan
rider sakit kritis. Mana ada pilihan, teman-teman? Nggak ada pilihan. Cuman mulai hari ini, share screen-nya dimatiin aja. Cuman mulai hari ini, maksud saya adalah, mulai hari ini jangan lagi malpraktek dalam artian produk ini ya jangan bahas dari sisi investasi. Jadi ikan digaremin, bukan garam diikanin. Produk kita asuransi. Tapi ini kan genrenya unit link, ada investasinya. Betul, investasinya pelengkap. Dia seperti parkir. Saat dia belum dibayar ke biaya, maka dana yang sudah bersisa itu diparkir di NAV, di unit gitu loh. Parkirnya di unit. Itu tempat parkir gitu loh. Jadi itu garam. Ikannya adalah asuransi. Jadi ikan digaremin, bukan garam diikanin. Jadi memang salahnya itu dulu cara jualnya ya, sangat luar biasa. Jalan masuknya nabung, tapi asuransinya berbiaya besar. Padahal orang mau karena nabung gitu loh. Orang mau karena konsepnya nabung. Tapi giliran dimintain saldonya udah habis untuk biaya. Kan gitu. Seperti itu teman-teman. Kalau kita sekarang PR-nya adalah kalau mau jual UP untuk jangka pendek ini, daripada ketemu nasabah susah jelasin unit link, pakailah PSP, nomor 1. Kedua, kalau kita mau ngomong ke nasabah gampang, karena kita masuknya itu adalah nabung. Tapi ngajak orang nabung yang tidak embel-embel berdosa, gitu ya. Dui guna. Kenapa? Karena memang itu menabung. Kenapa? Sasarannya siapa? Siapa aja. Jadi orang yang belum terlalu berpenghasilan tinggi, dui guna juga bisa. Siapa aja bisa ditawarin gitu loh. Ajaklah orang menabung. Karena kalau orang tidak, kemarin saya ada rekrut orang, dia bilang, kok ngajak orang nabung kalau dia gajinya kecil gimana? Saya bilang, gajinya kecil nggak nabung. Lebih bahaya lah, saya bilang gitu. Lebih bahaya. Udah gajinya kecil nggak mau nabung pula. Gitu. Nah, artinya sebenarnya dia mau ngomong apapun, dia harus nabung gitu loh. Yang agak sulit kan orang bilang gini, saya sudah nabung. Ya kan? Ya, oke. Bunganya lebih tinggi. Kan gitu ya. Sekarang dia nggak nabung dengan alasan klasik ya, nggak punya duit lah, saya tidak berani komitmen lah. Nah, itu sebenarnya objection yang gampang. Justru bagi saya yang sulit itu orang sudah melakukan. Saya sudah masuk. Kamu nabung di mana? Di Panin. Panin Bank, bukan Panin Daiichi. Kenapa? Anak saya jadi agen. Nah, itu lebih susah kan? Kan dia sudah jadi agen. Jadi, selama orang itu objection-nya, saya nggak percaya asuransi lah, saya nggak tertarik lah, saya nggak mau lah, bunganya kecil lah, ya kan? Saya nggak berani komitmen lah, menabung yang jangka panjang lah, gitu-gitu. Itu objection yang sangat sangat gampang menurut saya. Jadi, dui guna Anda juallah dengan tanpa beban. Jual tanpa beban. Kalau bingung gimana caranya, bawa aja brosur kita, tawarin aja. Kalau dia bilang, gila angkanya ini, tenang bro, tenang. Mana ada gila. 10 tahun lagi 1M, 2M kan wajar kan. Emang lu nggak mau 10 tahun lagi punya 2M? Ya siapa yang nggak mau? Kalau nggak mau, kalau mau ini jalannya gitu loh. Ini jalannya. Kalau mengenai jalannya menurut kamu gila, jalan apa yang nggak gila? Tanya dia. Karena kan 10 tahun lagi mau 2M. Itu dulu sepakati. Nah, jadi pakai brosur itu aja deh, gitu ya. Pakai brosur itu aja. Cuman cara ngomongnya ya bebas aja gitu. Pokoknya ambil brosur itu, lemparin, ngobrol gitu kan. Apapun yang dia bantah, jawab aja, nggak apa-apa gitu loh. Ingat, apabila penghasilan kecil lah, ya yang penghasilan kecil ya lebih perlu menabung lagi ya dibandingkan yang lain. Kemudian PMCP itu produk yang tidak bisa dihindarkan. Karena tadi kan kita udah lihat, gara-gara kita mau benamkan di produk unit link, belasan juta jatuhnya. Ya kan? Dibundling sama produk dasar, ya kan? Dibundling sama UP, tadi Friendly malah bikinnya sampai 17 juta. Oke lah, 10 juta bisa lah misalnya. Karena UP-nya dibuang. 10 juta bisa lah misalnya. Tapi di PMCP 5 juta udah bisa. Lebih gampang mana orang memutuskan? Ya kan? Atas
dasar pertimbangan nasabah itu lebih gampang memutuskan yang bayarnya langsung murah, maka juallah PMCP. Itu saran saya, teman-teman. Benar atau salah nggak ada ya, nggak ada. Tapi Anda harus coba gitu ya. UP kalau mau aman apa? PSP. Terus semua kalangan kalau mau ngajak nabung apa? Dwi Guna, udah pasti aman. Kalau mau kesehatan, PMCP, udah selesai. Nah, unit link kapan? Unit link bagi orang yang pengen beli Ferrari. Maksudnya yang canggih gitu ya, yang canggih. Orang-orang canggih boleh lah, ngomong unit link nggak masalah. Yang penting jangan iming-imingi dia ikan dicabein ya, cabai diikanin ya, garam ya kan. Itu aja ingat ya. Pokoknya unit link jangan garam diikanin bukan ya. Kasihan sama MB9 nggak laku lagi. Nggak usah kasihan Pak, karena kasihan kalau orang beli MB9. MB9-nya nggak usah dikasihani Pak. Kalau orang beli MB9 Pak, rupanya dia sakit. Itu yang kasihan. Ya kan, gitu. Oke, itu aja dari saya, Friendly. Mungkin teman-teman ada yang mau tanya atau apa? Ya, terima kasih Pak Iskandar, luar biasa. Teman-teman boleh langsung ajukan pertanyaan ya, seperti yang dijelaskan oleh Pak Is tadi. Langsung open mic atau melalui chat teman-teman, atau ingin memberikan komentar, boleh ya teman-teman ya. Silakan. Silakan. Ada? Pak Aci, Pak Aci ada bergabung di sini. Halo Pak Aci. Ya, halo Friendly. Halo. Apa kabar Pak Aci? Ada yang ingin dikomentarin? Kabar baik. Komentar nggak ada sih sejauh ini. Wah, luar biasa. Pas penyampaiannya, jadi ya belum ada yang mau saya tanyakan. Luar biasa. Oke. Thank you Pak Aci. Ya, thank you Friendly. Oke, teman-teman yang lain, ya Bapak Ibu yang luar biasa sekali hari ini, adakah yang ingin didiskusikan bersama Pak Is seputar unit link? Pak Heri nggak masuk ya? Iya, Pak Heri mungkin sedang ada kesibukan lain ya. Kemarin saya kasih tahu dia, Sabtu nanti saya jadi pembicara bahas tentang unit link, Beauty or the Beast kan. Dia bilang, oke, kamu libatkan aku aja. Rupanya nggak masuk dia. Saya pikir kalau ada masuk, saya mau ajak dia komentar atau apa. Mungkin ada poin yang dia teringat gitu loh waktu itu. Makanya dia bilang, oke, nanti saya bisa nimbrung bahas soal ini, kata dia. Oke. Mungkin Pak Heri mendadak ada. Ada Pak Ciko mewakili ya, silakan Pak Ciko. Pak Ciko, silakan mewakili Pak Heri. Saya nggak bisa mewakili kebesaran Pak Heri. Tapi gini, mungkin saya kebetulan terpikir mungkin Pak Is bisa beri bantu gambaran tadi karena saya dengar Pak Is singgung sekilas tentang PMCP, MBS, MB9 gitu ya. Misalnya kalau teman-teman di lapangan ya ketemu dengan calon nasabah yang secara budget juga pas-pasan, ya. Nah, kalau dulu kita ngomong MBS bagus, tapi dalam kondisi tertentu tidak terjangkau. Ya, nah akhirnya sekarang sudah muncul produk yang namanya PMCP, ya, produknya serupa MBS, serupa tak sama gitu. Nah, preminya sudah murah sampai setengah gitu. Nah, terus pada kondisi tertentu, pada nasabah tertentu sudah di PMCP, ya, preminya juga termasuk mungkin tidak terjangkau bagi calon nasabah tertentu. Jadi maunya beli MB9. Bagaimana cara kita meyakinkan supaya calon nasabah lebih baik mengupayakan membeli produk di PMCP saja, Pak Is? Berarti kan udah benar ya, Pak Ciko sebenarnya udah kasih jawaban kan, bahwa kalau memang dia penghasilannya sangat terbatas, dulu mau ambil MBS susah, sekarang udah ada PMCP. Benar. Jadi pertanyaan Pak Ciko tadi adalah apa Pak Ciko? Bagaimana supaya lebih meyakinkan orang untuk memilih? Iya, artinya orang itu sudah dikasih jawaban melalui produk PMCP.
kasih dia pilihan langsung. Kalau menurut saya ya, teman-teman, kalau orang-orang yang kita udah tahu dia penghasilannya bukan langsung gede gitu ya, kayak bergaji bulanan gitu kan, dan semuanya sudah ada budget gitu, dan Anda tahu benar, Anda pakai bulanan langsung. Jangan ngomong tahunan dulu, nanti dia bilang boleh bulanan, boleh terus lebih mahal rupanya, pakai faktor kali. Jadi kita seolah-olah ini produk yang bulanan, langsung aja buat proposal yang bulanan. Nanti ketika dia tanya kalau bayar tahunan itu untungnya apa? Untungnya kamu dapat diskon dikit gitu. Tradisional kita bisa ngomong gitu. Tapi kalau kita ngomong tahunan dulu gitu kan, langsung dia rasa berat, dia tanya boleh bulanan. Ketika kita bilang bulanan boleh, tapi dia hitung ternyata lebih mahal, dia merasa kena bunga. Itu. Jadi mungkin jalan masuknya bagi orang-orang yang seperti itu, menurut saya ngomongnya itu set dulu di bulanan semua. Kalau mau tahunan, jatuhnya lebih murah gitu. Anggap saja diskon kalau tahunan gitu. Seperti itu sih saran saya ya. Jadi orangnya terimanya ringan gitu. Oke. Terus tadi Yunita ada tanya kalau orang yang punya penghasilan tapi diajak nabung ya. Yang penghasilan kecil nabung pakai produk apa bagusnya? Dui guna. Udah pasti dui guna. Saya confirm bilang dui guna karena udah penghasilannya pas gitu ya. Jangan libatkan dia lagi di saham-saham gitu, kasihan. Nanti kita jelasin secanggih apapun dia sudah butuh gitu loh. Anaknya mau sekolah kan gitu. Anaknya mau masuk. Saya pernah loh ada teman yang masuk asuransi terus dia benar-benar loh serius mau kasih anaknya sekolah pakai unit link dia yang katanya sudah dijanjikan sama agen waktu itu. Saya rutin menabung demi anak saya gitu. Ternyata yang saya tabung itu malah di bawah lagi saldonya. Gitu loh. Saya bilang pasti di bawah karena kamu ada manfaat kan di sini kan ada biaya gitu. Tanpa bicara NAV turun aja biayanya saja sudah menguras. Ya, tapi nggak begitu katanya. Ini kan nabung kata dia gitu. Nah, jadi kalau betul kayak gitu tapi kalau orang yang sangat kaya banget dia cuma bilang gini, alah terakhir nggak menguntungkan juga, saya rugi lagi. Cuma gitu aja. Tapi dia nggak kayak mau kiamat kan, karena dia memang kaya gitu loh. Dia mikir, dulu saya juga taruh di MIA, di GCG juga habis gitu loh. Ini masih dapat lumayan lah gitu. Tapi kalau orang yang tadi yang Yunita bilang nggak bisa. Dia pas-pasan gitu jangan. Dui guna udah pasti. Karena dia fix. Itu pun jangan sampai dia prediksi salah gitu ya, Yunita. Misalnya ini bayar 10 tahun. Tahun ke-7 seret gitu kan. Karena pas-pasan banget gitu kan. Bahaya. Karena dia mau tutup itu nggak bisa loh, penaltinya terlalu berat. Jangan sampai terjadi. Gitu. Tapi kalau kita motivasi dia dalam angka-angka yang masih masuk akal, saya rasa bolehlah motivasi orang untuk paksa dia menabung gitu. Ada lagi teman-teman yang lain? Thank you Yunita. Ya, teman-teman, ada lagi? Oke. Kalau tidak ada, mungkin pertanyaan dari Yunita adalah penutup dari Sales Klinik hari ini. Terima kasih banyak Pak Iskandar sudah memaparkan sangat baik, sangat luar biasa. Teman-teman dapat memberikan tepuk tangan secara virtual ya kepada Pak Is ya, teman-teman. Karena ini luar biasa loh. Ini pelajaran unit link terbaru, maksudnya kembali menyadarkan pemikiran kita bahwa unit link ini beauty or beast ya. Oke. Teman-teman info bahwa hari Senin kita sudah cut off. Ya, jadi ayo cepat ya. Maret bersinar kita 20 juta menanti, ayo dikejar kekurangannya ya. Dan juga hari Senin ada Pak Chandra yang akan menemani kita di Monday Inspiration. Dan teman-teman, sampai jumpa di Sales Klinik berikutnya. Terima kasih Pak Iskandar.